Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zinastia dengan NIM 22002245. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil resume saya mengenai teori kebenaran serta kebenaran ilmu administrasi dan metode untuk mencari kebenaran tersebut. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai teori kebenaran. Menurut Purwadarmita dalam Kamus Umum, menurut bahasa Indonesia menerangkan bahwa kebenaran itu yang pertama, keadaan yang benar yang sesungguhnya terjadi pada diri seseorang. Contohnya, kebenaran pada berita yang masih saja saya ragukan, dan kita harus berani membela kebenaran dan keadilan tersebut. Yang kedua, sesuatu yang benar-benar terjadi dan memiliki bentuk-bentuk serta hal yang benar-benar dilihat dan fakta. Contohnya pada kebenaran-kebenaran mengenai ajaran agama. Yang ketiga, kejujuran, ketulusan hati, misalnya tidak ada seseorang pun saksi dari kebaikan dan kebenaran dari hati nurani pribadi masing-masing. Sedangkan menurut Abbas Hartomi, kata kebenaran bisa digunakan sebagai suatu kata benda yang konkret maupun abstrak. Jika subjek hendak menuturkan kata-kata kebenaran, artinya adalah proposisi itu benar. Proposisi yang dimaksud yaitu makna yang dikandung dalam suatu pernyataan atau statement. Adanya hubungan kebenaran itu dapat dihubungkan dengan pengetahuan manusia mengenai objek. Berikut dapat kita ambil beberapa teori mengenai kebenaran. Yang pertama, teori korespondensi. Teori korespondensi ini adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan itu adalah benar jika berkorespondensi terhadap suatu fakta dan pernyataan-pernyataan yang ada dalam suatu alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Teori korespondensi ini adalah teori kebenaran yang paling awal sehingga dapat digolongkan ke dalam teori kebenaran tradisional. Karena Aristoteles berpendapat sejak awal atau sebelum abad modern mensyaratkan kebenaran pengetahuan harus sesuai dengan kenyataan dan realitas yang diketahuinya. Jadi dapat disimpulkan teori korespondensi ini adalah adanya dua realitas yang berada di hadapan manusia, pernyataan dan kenyataan. Teori ini adalah kebenaran kesesuaian antara tentang sesuatu kenyataan terhadap sesuatu itu sendiri. Yang kedua yaitu teori koherensi. Menurut teori koherensi ini adalah sebuah pernyataan bisa dianggap benar jika pernyataan itu koheren atau tidak bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang sudah dapat dan sudah terbukti itu benar. Untuk dianggap benar, teori ini mensyaratkan adanya konsistensi atau tidak adanya pertentangan atau kontradiksi antara suatu pernyataan dengan
aksioma. Karena itulah teori koherensi ini disebut juga dengan teori konsistensi. Teori yang ketiga yaitu teori pragmatis. Teori pragmatis berbeda dengan dua teori sebelumnya dalam menentukan dasar kebenarannya. Jika pada korespondensi dasar kebenarannya adalah fakta objektif dan pada suatu koherensi adalah konsistensi yang logis, maka teori pragmatis ini meletakkan dasar kebenarannya pada manfaat praktis dalam memecahkan suatu permasalahan dan persoalan kehidupan. Menurut kaum pragmatis, pernyataan metafisik bisa menjadi pernyataan yang benar selama ia masih memiliki manfaat dalam kehidupan. Terkait dengan teori kebenaran, Charles Peirce, salah satu tokoh pragmatisme, menjelaskan bahwa kriteria berlaku dan memuaskan dengan sebagai dasar kebenaran dalam pragmatisme digambarkan secara beragam dalam berbagai sudut pandang. Kebenaran menurut saya belum tentu benar menurut orang lain. Dan karena apa? Karena yang memuaskan bagi diri saya belum tentu memuaskan bagi diri orang lain. Kondisi ini pada akhirnya dapat membuat teori pragmatis menjadi rentan terjebak dalam relativisme, dan inilah salah satu dari beberapa kritik yang diarahkan pada teori pragmatisme tersebut. Teori yang keempat yaitu teori performa. Teori ini berasal dari John Langshaw Austin pada tahun 1911 sampai 1960 dan dianut oleh filsuf-filsuf dari seperti Frank Ramsey dan Peter Strawson. Teori performatif ini menjelaskan suatu pernyataan yang dianggap benar jika ia menciptakan realitas. Jadi, pernyataan yang benar bukanlah pernyataan yang mengungkapkan realitas saja, akan tetapi justru pernyataan itu tercipta dari realitas sebagaimana yang diungkapkan dan dalam pernyataan-pernyataan tersebut. Teori ini disebut juga sebagai teori tindak bahasa yang menjelaskan dan mengkaitkan kebenaran suatu tindakan yang dihubungkan dengan suatu pernyataan lainnya. Yang kelima, teori konsensus. Teori konsensus ini yaitu pada awalnya digagas oleh Thomas Kuhn, seorang ahli sejarah ilmu pengetahuan, penulis pada buku The Structure of Scientific Relation. Thomas menyatakan bahwa ilmu pengetahuan berkembang melalui beberapa tahapan. Berdasarkan konsepsi Thomas Kuhn di atas, sebuah teori ilmiah dianggap benar sejauh ia mendapatkan dukungan ataupun terdapat kesepakatan atau konsensus dalam masyarakat ilmiah terdapat kebenaran teori tersebut. Yang keenam yaitu teori agama sebagai teori kebenaran. Pada hakikatnya, manusia hidup di dunia ini adalah sebagai makhluk yang mencari kebenaran. Salah satu cara untuk mencari kebenaran adalah agama. Agama dengan karakteristik sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan-persoalan yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia itu sendiri, ataupun Tuhan. Dalam mendapatkan teori kebenaran menurut agama ini,
Dalam mendapatkan kebenaran, menurut teori agama, ini adalah wahyu yang bersumber dari Tuhan. Oke, lanjut. Yang kedua, kita akan membahas mengenai kebenaran ilmu administrasi pendidikan. Ilmu administrasi pendidikan pada hakikatnya, kebenaran ilmu administrasi pendidikan dapat dikatakan sebagai salah satu suatu cara atau langkah dalam mencapai kebenaran hakikatnya melalui proses pencapaian tujuan pendidikan. Hakikat kebenaran selama ini bertujuan untuk dapat mencapai pendidikan sejalan dengan proses pendidikan. Menurut Makmur pada tahun 2011 pada halaman 86, ruang lingkup kebenaran pendidikan administrasi itu yang pertama, kebenaran asal mula. Dikaitkan bahwa asal mula kebenaran ilmu administrasi itu adalah pengetahuan yang telah dikomplikasikan dalam suatu integrasi pemikiran manusia. Yang kedua, kebenaran pengungkapan, yaitu opini publik terhadap pengungkapan dan penguasaan administrasi di Indonesia didominasi oleh kekuatan penekanan terutama dari penguasaan pimpinan. Yang ketiga, kebenaran memandang. Cara pandang suatu kebenaran ilmiah adalah berpikir untuk menyesuaikan pikiran yang akan datang dengan realitanya. Yang keempat, kebenaran bentuk. Kebenaran dari teori, dari ilmu apapun yang telah dilewati pembuktian secara rasional dan empiris. Dan selanjutnya kebenaran isi. Kebenaran isi atau materi, khususnya pada ilmu dan teknologi administrasi, dapat dikuasai oleh ilmuwan akan menentukan corak atau warna kualitas ilmuwan yang satu dengan lainnya. Yang terakhir yaitu teori kebenaran konsep. Pemahaman konsep pada dunia profesional administrasi adalah sederet ide-ide atau gagasan yang dituangkan dalam tulisan, sedangkan pemahaman konsep di dunia keilmuan adalah rangkaian pemahaman dari pengetahuan yang sejenis dengan berbagai bentuk suatu wawancara atau wacana, pemikiran mendalam atau dapat dikatakan sebagai konsep suatu. Dapat dikatakan secara sederhana, konsep adalah suatu istilah yang dapat dikatakan sebagai generalisasi pada konsep-konsep lainnya. Paham? Oke, saya ulangi. Konsep dapat dikatakan yaitu suatu istilah yang dapat digeneralisasikan. Selanjutnya, teori kebenaran teori ilmu dan administrasi bersumber dari kemudian ilmu dan teknologi administrasi melahirkan teori itu sendiri. Teori tersebut lahir dari konsep dari teori yang telah diciptakan dan melahirkan konsep, begitupun seterusnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teori kebenaran dapat dikelompokkan menjadi teori kebenaran moral, teori kebenaran logis, teori kebenaran metafisik, dan teori-teori lainnya. Teori kebenaran moral ini bersifat pada sikap dan perilaku manusia. Teori kebenaran logis ini bersifat pada pemikiran dan cara pandang seseorang, serta kebenaran metafisik. Dari pandangan potensi substansinya, berdasarkan potensi substansi objeknya, teori kebenaran terdiri dari tingkatan kebenaran indera, tingkatan kebenaran ilmiah,
tingkatan kebenaran filosofi, dan tingkatan kebenaran religius. Sedangkan menurut teori kebenaran menurut ilmu mencangkup teori korespondensi, koherensi, pragmatisme, sistensis, metamasis, teori performatik, dan agama. Ruang lingkup kebenaran ilmu administrasi adalah melingkupi kebenaran asal mula, kebenaran mengungkapkan, kebenaran bentuk, kebenaran teori tersebut, kebenaran isi, kebenaran konsep, dan kebenaran isi teori tersebut. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai metode dalam mencari kebenaran itu sendiri. Kebenaran dapat dikaji dan ditemukan dalam dua cara. Yang pertama, melalui nalar sehat dan metode ilmu pengetahuan. Melalui nalar yang sehat, dapat kita konstruksikan suatu fenomena yang dengan logika kita bisa melakukan asosiasi dan proses pembelajaran. Secara sederhana cara-cara untuk menentukan kebenaran yaitu yang pertama, penemuan secara kebetulan. Yang kedua, penemuan secara coba-coba dan ralat alias trial dan error. Yang ketiga, penemuan melalui otoritas ataupun kewibawaan. Biasanya ini terletak pada pimpinan. Yang keempat, penemuan secara spekulatif. Yang kelima, penemuan kebenaran lewat cara berpikir kritis dan rasional. Yang ketujuh, penemuan kebenaran melalui penelitian ilmiah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.